Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-23. Rekaman nikmat sampai sang suami. Belina membaringkan diri menghadap kanan seraya terus memikirkan rekaman yang dimiliki David. David bukanlah lelaki biasa. Aku tidak menyangka, dengan lancangnya dia memasang kamera CCTV secara diam-diam di apartemenku, air mata Belina terus berjatuhan. Waktu terus berjalan, tapi Belina masih sulit untuk memejamkan mata. Hatinya mulai tidak tenang. Bila harus mempertahankan hubungan gelap dengan Edwin, rekaman itu bisa saja David perlihatkan kepada Tammy. Namun, bila harus diakhiri itu terasa berat bagi Belina. Karena impiannya bisa menikah dengan Edwin. Dan yang lebih berat adalah kenikmatan yang indah luar biasa dari Edwin. Mas Edwin, aku sangat mencintaimu. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Andai kamu tahu mas, aku ingin kita pergi jauh dari sini. Lalu, kita menjalani hidup bersama dalam suka dan duka, bahu Belina terus berguncang. Hingga mentari telah menyapa, rasa kantuk tidak juga datang. Belina masih membaringkan diri di ranjang. Kepalanya mulai terasa pusing. Namun, dia harus tetap ke kantor. Belina berjalan menuju kamar mandi dengan langkah yang gontai. Tangannya mencoba memijat pelipis dengan harapan dapat meredakan pusing. Aku harus kuat. Karena hari ini ada rapat bulanan. Belina tetap memaksakan mandi menggunakan air hangat. Setelah selesai, dia segera keluar. Dipilihnya pakaian kantor berupa blus lengan panjang berwarna mint dan rok pensil putih yang panjangnya selutut. Tidak lupa dipakainya sepatu hak tinggi berwarna putih dan tas dengan warna senada. Setelah selesai merias diri, dia segera pergi ke kantor tanpa sarapan. Nafsu makannya menurun karena terus kepikiran rekaman dan ancaman dari David. Di perjalanan, sekuat tenaga dia menahan pusing. Jarak apartemen dan kantor tidak jauh. Kenapa kepalaku bertambah pusing? Belina memegang kepala dengan tangan kirinya. Hingga mobil yang dia kemudi sampai di parkiran kantor. Belina segera masuk ke kantor dengan langkah gontai. Saat dia menuju ruang kerja, rasa pusingnya semakin menjadi. Edwin yang melihat Belina dalam keadaan seperti itu segera mendekat. Bu Belina, panggil Edwin yang terus menatap Belina. Belina menoleh. Namun, pandangannya mulai tidak jelas, lalu akan jatuh karena pingsan. Sigap, Edwin menahan tubuh gadis itu. Bu Belina. Edwin merasa panik. Pun orang-orang di sekitar langsung mendekat. Cepat bawa ke rumah sakit, suruh salah seorang karyawan. Edwin langsung membopong Belina dan saat itu pula berpapasan dengan Tammy. Belina kenapa? Tanya Tammy dengan raut wajah panik. Bu Belina pingsan, Pak, jawab Edwin. Ya sudah. Bawa dia ke mobil saya. Tammy yang tadinya akan ke ruang kerjanya, segera berbalik arah. Toto, cepat siapkan mobil. Belina pingsan, ucap Tammy setelah teleponnya diangkat oleh sopirnya. Iya, Tuan Besar. Sesampainya di depan kantor, Edwin segera memasukkan Belina ke mobilnya Tammy. Pak, ini tasnya Bu Belina. Salah seorang karyawan mengulurkan tas Belina kepada Tammy. Tolong beritahu yang lain, rapat hari ini ditunda dulu, ya. Saya harus ke rumah sakit, ucap Tammy. Lalu, segera masuk mobil setelah Edwin dan karyawan itu mengiyakan. Edwin kembali masuk ke kantor dengan perasaan cemas, kenapa dia bisa pingsan? Apakah dia kepikiran dengan perkataanku waktu di apartemennya kemarin? Bagaimana kondisi putri saya, dok? Tanya Tammy setelah seorang dokter memeriksa Belina. Putri Bapak tidak perlu dirawat. Hanya saja dia butuh istirahat dan harus segera makan. Karena perutnya masih kosong. Jadi, dia bisa dibawa pulang? Dokter itu mengangguk. Saya akan tulis resep obatnya dulu ya, Pak. Iya, Dok. Papi. Belina memijat pelipis. Karena masih terasa pusing. Iya, ada apa? Kamu butuh sesuatu? Belina menggeleng pelan. Dokter itu memberikan resep obat kepada Tammy. Lalu, melihat Belina. Istirahat yang cukup, jaga porsi makan, dan hindari stres, ya. Iya dok, jawab Belina pelan.
Dokter itu pamit pergi. Kamu istirahat di rumah ya. Agar ada yang mengurusmu. Lagian, kenapa kamu belum sarapan? Aku buru-buru ke kantor, Pi. Tiba-tiba Liana, ibunya Belina datang. Kepanikan begitu jelas tergambar di wajahnya. Ya ampun, sayang. Liana membelai kepala Belina. Kamu kenapa bisa pingsan? Kamu tidak menjaga kesehatan? Pasti kamu terlalu sibuk bekerja. Mami, aku baik-baik saja. Nanti juga baikan. Belina sedikit mengukir senyum. Pokoknya, kamu harus di rumah. Biar ada yang merawatmu. Mami, tidak perlu khawatir seperti ini. Aku bukan anak kecil lagi, Mi. Belina menggenggam tangan kiri Liana. Bagaimana Mami tidak khawatir? Kamu sakit bahkan sampai pingsan. Pasti kamu kurang istirahat dan tidak menjaga pola makan. Liana menghela napas dalam. Lagian, kamu tetaplah anak kecil di pandangan Mami. Aku sudah dewasa, Mami. Berhubung kata dokter Belina boleh pulang, jadi kamu yang menemani dia pulang, ya. Aku harus kembali ke kantor. Karena ada rapat bulanan. Temi mengulurkan resep obat kepada Liana. Ini resep obatnya. Liana mengangguk, lalu menerima kertas bertuliskan resep obat itu. Iya, Mas. Hati-hati. Sesampainya di rumah, Belina tetap disuruh duduk di kursi roda oleh sang ibu. Kursi roda itu didorong salah satu bodyguard menuju lift. Karena kamar Belina berada di lantai 2. Saat di lift, Belina menoleh kepada sang ibu yang berdiri di sebelah kanan. Mami, aku juga masih bisa berjalan. Iya. Mami tahu itu. Tapi, untuk saat ini pakai kursi roda dulu. Sebenarnya, Liana kurang setuju bila Belina tinggal di apartemen sendiri. Pernah dia menawarkan ART untuk Belina, tapi sang putri sulung justru menolak. Untuk masalah membersihkan apartemen, sudah ada cleaning service. Sedangkan, untuk makanan bisa pesan atau masak sendiri. Belina memang butuh kebebasan. Karena di apartemenlah dia bisa bebas bertemu dan meluapkan hasrat nikmatnya dengan Edwin. Tidak lama kemudian, sampailah di kamar. Seorang ART membawakan buah-buahan dan segelas susu. Lalu, diletakkan di nakas. Liana mengupas apel merah setelah ART dan bodyguard itu pergi. Kamu pasti terlalu sibuk bekerja. Jadi, makannya tidak teratur. Belina memilih diam terlebih dulu dan membiarkan sang ibu berbicara. Sebenarnya, Mami itu kurang setuju kamu tinggal sendiri di apartemen. Tapi, papimu itu yang meminta Mami agar menuruti keinginanmu. Katanya, biar kamu mandiri. Mami, lagian, aku tidak setiap hari pingsan. Biasanya juga baik-baik saja. Liana memotong apel merah itu setelah selesai dikupas dan diletakkan di pisin. Lalu, menyuapkan sepotong apel merah kepada Belina. Makanya, kamu cepat menikah. Agar ada yang menemanimu. Belina yang sedang mengunyah, menjadi terhenti. Pikirannya menuju Edwin. Lelaki yang hanya bisa menjalin hubungan gelap dengannya. Lelaki yang diharapkan menjadi suami sekaligus ayah untuk anak-anaknya kelak. Namun sampai saat ini, itu hanyalah mimpi. Hati Belina merasa nyeri bila ingat itu. Lalu, mencoba tersenyum agar dia tidak sampai menangis. Aku belum ingin menikah, Mi. Kenapa? Umurmu sudah cukup itu. Bukannya, papimu sudah menjodohkanmu dengan putranya Pak Sigit ya? Pikiran Belina menuju David. Lelaki yang membuatnya menjadi pusing bahkan pingsan. Kini, rasa sedih berubah menjadi marah. Namun, Belina mencoba menyembunyikan apa yang sedang dirasakan. Aku tidak tertarik kepadanya, Mi. Liana menyipit. Kenapa? Apakah dia tidak baik menurutmu? Sangat tidak baik, Mi. Aku pun sangat membencinya, batin Belina. Mi, aku ingin istirahat. Ya sudah. Ini apelnya Mami letakkan di nakasnya. Liana meletakkan pisin berisi apel yang sudah dipotong di nakas. Lalu, segera pergi. Belina mengambil ponsel, lalu dilihatnya ada satu pesan dari Edwin. Sayang, kenapa kamu bisa pingsan? Apakah kamu sakit karena aku? Belina tersenyum membaca pesan dari Edwin.
Belina pun teringat saat sebelum pingsan, dia mendengar suara Edwin. Aku baik-baik saja, Mas. Kamu tidak perlu khawatir. Aku mendengar suara Mas waktu sebelum pingsan. Aku melihatmu yang terlihat berbeda dari biasanya. Aku juga yang membopongmu ke mobil Pak Temi. Mata Belina melebar. Hatinya yang merasa marah karena kepikiran ulah David, kini menjadi bahagia. Ah, sayang sekali aku dibopong saat pingsan. Ya sudah, nanti kalau kamu sudah sembuh, aku bopong di apartemen ya, sambil. Hanya emotikon muka merona. Sambil apa hayo? Balas Belina dengan emotikon ketawa. Sambil. Enak deh pokoknya, balas Edwin dengan emotikon ketawa pula. Senyuman bahagia terukir di bibir Belina. Rasanya, dia ingin segera sembuh agar bisa merasakan dibopong dalam keadaan sadar menuju puncak kenikmatan oleh Edwin. Namun, pikiran Belina teringat rekaman yang dimiliki David dan ancaman dari lelaki yang dijodohkan dengannya itu. Aku di rumah sekarang, Mas. Iya. Memang lebih baik di sana, ada yang merawatmu. Sudah makan dan minum obat sayang? Ingin disuapin sama kamu, Mas. Sepertinya langsung sehat aku. Hehe. Hehe. Ya sudah, aku mau lanjut kerja. Kamu istirahat dan jangan telat makan ya sayang. Love you. Iya, Mas. Love you too. Belina seolah mendapatkan energi baru yang membuatnya menjadi lebih semangat dan mampu membuatnya lupa tentang apa yang sudah dilakukan David. Belina memutuskan untuk tidur agar bisa lebih baik lagi kesehatannya. Pukul 19.15 WIB, David datang menjenguk Belina dengan membawa buah-buahan. Kedatangannya disambut begitu baik oleh Temi dan Liana. Namun, bagi Belina itu hanya akan membuatnya bertambah stres. David ditinggal berdua di kamar Belina oleh Temi dan Liana, dengan alasan ingin membiarkan David dan Belina berbicara berdua saja agar tambah akrab. Tanpa diganggu. Sebenarnya, Belina tidak ingin ditinggal berdua saja dengan David. Namun, Temi dan Liana tetap memilih keluar. Lalu, menutup pintu. Mau apa kamu ke sini? Belum puas melihatku sakit seperti sekarang, tanya Belina dengan tatapan sinis kepada David yang baru saja duduk di tepi ranjang. David tersenyum. Padahal rekaman itu belum saya beritahu Pak Temi, tapi kamu sudah seperti ini keadaannya. Sudahlah, lebih baik kamu pergi saja dari sini. Aku ingin istirahat. Benarkah? Mau istirahat atau mau mencoba menghubungi Edwin? Belina melemparkan bantal guling kepada David. Diam kamu. David tertawa kecil seraya menggelengkan kepala. Jangan marah-marah, nanti kamu darah tinggi. Ini semua gara-gara kamu. David mengambil ponsel di saku jasnya. Lalu, memainkannya. Tidak lama kemudian, ponsel Belina bergetar. Kamu belum mempunyai rekaman itu, bukan? Coba lihatlah. Belina segera mengambil ponsel di nakas. Betapa marahnya dia setelah melihat rekaman itu. Belina akan melemparkan ponselnya ke David, tapi David lebih dulu menahan tangan kanan Belina. Jangan dilempar ponselnya. David langsung mengambil ponsel Belina. Lalu, dia segera memilih logo pesan di ponsel Belina. Dilihatnya satu persatu nama kontak di daftar pesan. Hingga berhenti di salah satu pesan dari nama kontak, My Ed. Jangan lancang kamu. Belina mencoba merebut ponselnya, tapi David memilih menjauh untuk membaca isi pesan antara Belina dan Edwin. Jangan berteriak. Kalau tidak ingin saya perlihatkan rekaman itu kepada kedua orang tuamu. David kembali membaca pesan antara Belina dan Edwin. Kobaran api kemarahan semakin menjalar di dalam dada David. Ingin sekali dia melampiaskan, tapi dia mencoba menghela napas dalam agar bisa mengontrol emosi. David mengirimkan nomor ponsel Edwin lewat ponsel Belina kepadanya. Jadi, kamu belum mengakhiri hubungan gelapmu dengannya? David berjalan mendekat dan berdiri di tepi ranjang. Kamu pikir mengakhiri hubungan yang sudah dijalin itu semudah mengedipkan mata? Mata Belina mulai mengembun. Hatinya terasa marah dan nyeri. David mengangguk-angguk. Oke. Kalau kamu tidak bisa mengakhiri hubungan itu, apa yang akan kamu lakukan? Air mata Belina berjatuhan. David mengulurkan ponsel Belina.
Sigap, Belina langsung mengambilnya. Apa yang akan saya lakukan? David menyentuh dagunya. Apakah saya perlu memberitahumu? Tolong, jangan sakiti dia, pinta Belina dengan nada pelan seraya menunduk. Aku mohon. David mendekati Belina, lalu mengangkat wajah gadis itu hingga tatapan mereka beradu. Dihapusnya air mata yang terus membasahi pipi gadis di depannya itu. Istirahatlah. Tidak baik kalau kamu terus bersedih seperti ini. Belina menggeleng pelan. Kamu jahat, David. Jahat? Kamu itu sungguh lucu, Belina. Kamu menuduh saya jahat, padahal yang sebenarnya jahat itu. Belina mengacungkan jari telunjuk kanan ke arah bibir David. Tutup mulutmu. David melihat jam yang melingkar di tangan kirinya. Saya harus segera pulang. Pulanglah. Dan jangan pernah memperlihatkan batang hidungmu lagi di hadapanku. Belina membuang muka, lalu membuang napas kasar. Cepat sembuh, ya. David membelai kepala Belina. Namun, Belina langsung menepis kasar tangan David. Edwin yang baru selesai mandi segera duduk di ranjang. Tidak lama kemudian, ponselnya bergetar. Ada satu pesan dari nomor baru. Nomor siapa ini? Edwin membuka pesan itu yang berisi rekaman saat dirinya bersama Belina. Edwin terkesiap setelah melihat rekaman itu. Mata Edwin melebar. Jantungnya berdebar tidak menentu. Ponselnya tiba-tiba berdering. Ada telepon dari nomor baru itu. Edwin segera menerima telepon itu. Bagaimana? Kamu sudah melihat rekaman itu? Siapa kamu? Dari mana kamu mendapatkan rekaman itu? Edwin melihat ke arah depan kamar mandi. Ada rasa khawatir Elsa segera keluar dan mendengar percakapannya. David tertawa kecil. Kamu menyukai rekaman itu? Edwin mengingat-ingat suara orang yang meneleponnya itu, sepertinya aku pernah mendengar suaranya. Tapi di mana? Siapa sebenarnya dirimu? Suaramu sepertinya pernah saya dengar. Kita pernah bertemu. Edwin bangkit dari duduknya. Di mana? David berdecak-decak. Ternyata ingatanmu lemah. Sudahlah, tidak perlu basa-basi. Sekarang apa maumu? Saya ingin kita bertemu lagi. Edwin tersenyum kecut. Apakah kamu akan menjebak saya? David tertawa. Kalau tidak mau, ya terserah. Tapi jangan salahkan saya, bila rekaman itu saya beritahu Pak Temi. Tangan kiri Edwin mengepal. Baiklah. Kita akan bertemu di mana dan kapan? Bersambung.